Badan Energi Internasional atau IEA untuk mencapai tujuan netralitas karbon. Permintaan global untuk kendaraan energi baru diproyeksikan mencapai 45 juta pada tahun 2030 dan permintaan kapasitas terpasang fotovoltaik baru diperkirakan mencapai 820 gigawatt. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang substansial, masing-masing sekitar 4,5 kali dan 4 kali lebih tinggi dari tingkat yang tercatat pada tahun 2022. Di tahun 2023, produksi dan penjualan NEV di Tiongkok masing-masing adalah 9,58 juta dan 9,49 juta unit. Dan pada tahun yang sama, Tiongkok membangun 216 gigawatt tenaga surya. Jadi kapasitas produksi yang ada saat ini masih jauh ya dari cukup untuk memenuhi permintaan pasar, terutama permintaan potensial yang cukup besar untuk produksi energi baru di negara-negara berkembang sebagai pasar energi terbarukan terbesar di dunia dan produsen peralatan ya. Kapasitas produksi berkualitas tinggi Tiongkok bukanlah surplus melainkan sangat dibutuhkan oleh dunia. Betul, kita bisa bilang ini ada contoh kasus gitu ya, para pembeli dari Brazil yang waktu itu ikut serta dalam pameran impor dan ekspor Tiongkok ke 135 atau yang juga dikenal sebagai Canton Fair, mengatakan bahwa produk-produk Tiongkok yang berkualitas tinggi sangat populer di Brazil. Mereka ini menekankan pentingnya Tiongkok menawarkan kapasitas produksi ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di pasar Brazil. Sementara itu, retorika Amerika Serikat bertentangan dengan teori keunggulan komparatif yang dianut oleh para ekonom barat. Jadi menurut teori ini pendengar, jika suatu negara dapat menghasilkan produk tertentu dengan biaya yang lebih rendah, negara lain seharusnya tidak memberlakukan hambatan tarif. Sebaliknya, mereka harus mengimpor produk tersebut dan fokus pada ekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif Tiongkok dalam produk energi baru bukan berasal dari subsidi pemerintah, begitu ya. Ini dikatakan juga oleh pihak pemerintah Tiongkok, tetapi dari inovasi independen perusahaan, kemudian rantai industri dan pasokan yang komprehensif, pasar yang luas dan sumber daya manusia yang melimpah. Jadi pihak Tiongkok pun mengatakan bahwa daripada mengkritik produk energi baru Tiongkok sebagai mendistorsi pasar global, Amerika Serikat seharusnya fokus pada peningkatan keunggulan komparatifnya sendiri. Begitu. Selain itu juga ditambah lagi nih ya, ada beberapa orang di Amerika Serikat juga menuduh bahwa industri energi baru Tiongkok berdampak negatif terhadap pekerjaan perusahaan dan pekerja Amerika. Nah, ini merupakan kekeliruan keempat mereka yang umumnya dikenal sebagai membiarkan Tiongkok meminum pil ketika Amerika Serikat sakit. Amerika Serikat bertujuan untuk mengalihkan kesalahan daripada mengatasi masalah-masalah yang mendasarinya. Oke, baik. Sedamping itu juga Del ya, situs Bloomberg baru-baru ini mengutip sebuah laporan dari Global Wind Energy Council bahwa di Amerika Serikat rantai pasokan lokal sudah mengalami hambatan untuk hampir semua komponen kompleks ladang angin. Di Eropa, kekurangan yang sama akan mulai menyebar pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Artikel ini menunjukkan ya bahwa hanya di Tiongkok rantai pasokannya cukup untuk menjaga industri energi angin tetap tumbuh tanpa hambatan. Contoh ini menjadi bukti tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri energi baru di Amerika Serikat dan negara-negara barat. Nah, sekarang kita coba lihat contoh lainnya ya dari pemogokan pekerja industri otomotif di Amerika Serikat yang terjadi pada paruh kedua tahun lalu. Perlu dicatat di sini pendengar bahwa penyebab pemogokan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh ekspor kendaraan listrik Tiongkok ke Amerika Serikat. Justru sebaliknya ya, faktor yang signifikan adalah penerapan undang-undang pengurangan inflasi oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendukung perusahaan mobil dalam transisi menuju kendaraan energi baru. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan pekerja manufaktur kendaraan tradisional menghadapi ancaman pengangguran seperti itu ya. Jadi contoh ini menggambarkan pendekatan yang telah lama diterapkan di Amerika Serikat, yakni membiarkan orang lain meminum pil ketika sakit. Ya, artinya nggak mau mengobati dirinya sendiri gitu ya. Ya, pemerintah Amerika Serikat juga memiliki banyak pakar ekonomi. Namun, mengapa sih mereka tuh terus-menerus mempromosikan argumen kelebihan kapasitas ini ya? Meskipun mereka sadar bahwa argumen ini tuh tidak dapat dipertahankan. Jadi para analis mengatakan ada 3 kunci yang menggarisbawahi sikap ini, yakni kepentingan tadi ya, suara dan hegemoni. Betul.
Mantan Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Bisnis di London ya, John Ross ini juga menekankan baru-baru ini menulis sebuah artikel yang menyoroti kekhawatiran Amerika Serikat. Menurutnya, Amerika Serikat khawatir bahwa produk-produknya mungkin akan kesulitan untuk mempertahankan posisi kelas atas dalam rantai nilai dalam perdagangan internasional. Hal ini mengungkap motif ekonomi Amerika Serikat yang bertujuan untuk menghalangi dan menekan pertumbuhan industri yang sedang berkembang di Tiongkok sehingga dapat mengamankan posisi kompetitif yang lebih menguntungkan dan keunggulan pasar untuk negaranya sendiri. Iya betul. Kalau kita lihat juga dari landscape politik ya, di mana tahun ini menandai tahun pemilihan umum di Amerika Serikat. Betul. Baru-baru ini para pemimpin Amerika Serikat membuat pernyataan di Michigan, sebuah negara bagian penting dalam pemilu di mana industri otomotif memegang peranan penting yang mengindikasikan niat mereka untuk mengambil tindakan terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Hal ini pendengar menyoroti bahwa gagasan kelebihan kapasitas yang dikemukakan oleh Amerika Serikat pada saat ini tidak lebih dari sekedar alasan untuk proteksionisme. Betul, setuju. Ini juga digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suara dan mengejar keuntungan individu. Jika dilihat pada tingkat yang lebih dalam, pergeseran progresif dari penergitan industri manufaktur tradisional Tiongkok menjadi penekanan pada sektor energi baru mengungkapkan masalah mendasar yang lebih mendalam di balik penekanan berulang kali pada kelebihan kapasitas oleh Amerika Serikat. Betul. Hal ini mencerminkan mentalitas zero sum yang sudah mengakar dan logika hegemonik. Dari sudut pandang yang berbeda, hal ini merupakan cerminan dari menurunnya hegemoni Amerika. Jadi sangat penting ya bagi individu-individu tertentu di Amerika Serikat untuk menyadari bahwa menghalangi masuknya produk energi baru berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif dari Tiongkok ke pasar domestik tidak hanya akan merusak kepentingan konsumen, tetapi juga menghalangi transformasi hijau Betul. global dan kemajuan industri yang saat ini sedang berkembang. Jadi menurut Tiongkok begitu, daripada menghabiskan energi mereka untuk mengarang narasi palsu, Betul. akan lebih konstruktif bagi mereka untuk fokus pada peningkatan daya saing mereka sendiri. Setuju banget tuh ya. Dan selain itu juga nih Del ya, Amerika Serikat tuh ya kalau kita lihat sering menggunakan tuduhan kelebihan kapasitas ini sebagai alat untuk membenarkan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis. Kita ambil contoh misalnya, pengenaan tarif yang lebih tinggi atau pembatasan impor terhadap produk-produk energi baru Tiongkok tidak hanya bertujuan untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat ya, tapi juga untuk menjaga dominasi pasar dan teknologi yang strategis. Ini menjadi lebih jelas kalau kita melihat sejarah kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang sering mengarah pada proteksionisme untuk melindungi industri yang dianggap penting bagi keamanan nasional atau ekonominya. Selain itu juga ya, penggunaan tuduhan kelebihan kapasitas oleh Amerika Serikat juga mencerminkan ketidakmampuan untuk bersaing secara adil di pasar global. Ini memang ya faktanya seperti itu. Dengan menghadapi tantangan dari produk energi baru Tiongkok yang lebih kompetitif dan efisien, Amerika Serikat itu seharusnya meningkatkan inovasi dan efisiensi produksinya sendiri daripada membatasi produk-produk dari luar negeri yang lebih kompetitif. Jadi pendekatan proteksionis ini juga memiliki implikasi negatif ya bagi hubungan ekonomi Pasti. internasional, di mana kebijakan-kebijakan semacam itu pendengar dapat memicu balasan dari negara lain Pastilah. yang pada akhirnya merugikan perdagangan internasional secara keseluruhan ya, karena ada aksi saling membalas gitu ya, saling menghambat dan lain sebagainya. Pasti. Jadi ini dapat bahkan menyebabkan yang disebut dengan perang dagang ya, yang tidak hanya berdampak pada kedua negara yang terlibat, tetapi juga pada ekonomi global. Betul. Lebih jauh lagi, dengan menargetkan sektor energi baru Tiongkok, Amerika Serikat juga secara tidak langsung menghambat upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan merupakan kunci untuk mencapai tujuan netralitas karbon global. Menghalangi akses terhadap teknologi ini hanya akan memperlambat transisi menuju ekonomi rendah karbon yang dibutuhkan dunia. Betul. Penting untuk dicatat juga ya enggak ya, bahwa tuduhan kelebihan kapasitas ini juga seringkali tidak didukung oleh data yang valid. Betul. Sebagai contoh, kapasitas produksi yang tinggi dalam sektor energi terbarukan seperti tenaga surya dan kendaraan listrik di Tiongkok sebenarnya sejalan dengan peningkatan permintaan global untuk produk-produk ini. Permintaan global yang terus meningkat menunjukkan bahwa kapasitas produksi tersebut diperlukan dan bukanlah kelebihan. Iya, dan bisa kita artikan ya secara keseluruhan, pendekatan yang lebih konstruktif bagi Amerika Serikat adalah
dengan berkolaborasi dan berkompetisi secara sehat di pasar global gitu ya, daripada membatasi akses terhadap produk energi baru Tiongkok. Jadi Amerika Serikat harus memperkuat kemampuan riset dan pengembangan atau R&D ya dalam negerinya, meningkatkan efisiensi produksinya, dan juga membangun kebijakan industri yang mendukung inovasi dan keberlanjutan. Nah, dengan cara ini Amerika Serikat tentunya nanti dapat bersaing lebih efektif ya dan berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Dengan mengadopsi perspektif yang lebih terbuka dan kompetitif, Amerika Serikat dapat menghindari proteksionisme yang merugikan dan justru mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini juga akan menguntungkan tidak hanya bagi Amerika Serikat dan Tiongkok ya, Deleh, tapi juga bagi ekonomi global secara keseluruhan. Akhirnya penting bagi Amerika Serikat nih ya, kalau mereka mendengar juga nih ya, untuk menyadari bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat dicapai dengan menghambat kemajuan negara lain gitu ya, melainkan melalui peningkatan daya saing dan kerjasama internasional. Dengan demikian Amerika Serikat harus mengubah pendekatan mereka terhadap tuduhan kelebihan kapasitas dan fokus pada strategi yang lebih positif dan konstruktif untuk mencapai keunggulan ekonomi di pasar global. Baik pendengar, itu dia untuk informasi yang dapat kami sampaikan dalam Bincang Industri